Halo teman-teman, sekarang kita mau sharing kegiatan sebulan sekali rutin pulang ke Yogyakarta ketemu anak dan istri. Biar anak nggak lupa ya. Ini saya kesini dari arah parkiran motor terminal keberangkatan. Tadi saya naik Grab ke sini ya. Dan kalau kita masuk dari bagian pintu gerbang tengah, bagian kiri adalah terminal keberangkatan. Dan kalau ke arah kanan adalah terminal kedatangan. Di terminal keberangkatan ini kalau kita naik dari parkiran kita akan disambut Alfamart. Ya, kalau teman-teman lihat itu jalan aspal, kalau kita lurus lagi akan sampai ke terminal kedatangan. Kalau mau jemput teman-teman yang baru datang ke Batam, silakan dari pintu gerbang utama teman-teman ke arah kanan. Nah, di sebelah kiri dari pintu masuk kita mau masuk ke bandara itu ada loket Lion dan Batik Air ya. Kalau loket Citylink dan Garuda Indonesia itu ada di sebelah kanan pintu masuk terminal keberangkatan. Nah, kalau kita lihat di sini antriannya dibuat panjang dalam rangka protokol Covid. Ya, kecuali pilot dan pramugari seperti yang kita lihat di depan kita, jalur khusus ya biar nggak lama untuk masuk pesawatnya. Kalau penumpang ini dia satu-satu baris ke belakang panjang dan dikasih jarak, jangan terlalu dekat ya. Ya, ini kita udah ngantri. Di sebelah kanan pintu masuk kalau teman-teman lihat tadi ada layanan informasi juga kalau mau nanya-nanya pesawat ini udah berangkat belum ya gitu ya. Nah, setelah masuk cek rapid test, kita lihat itu adalah pintu masuk kita. Scanning barang bawaan kita yang pertama. Habis masuk, scan tas segala macam, ini adalah antrian loket ya. Cetak tiket. Selama pandemi tiket Lion nggak bisa web check-in, jadi harus antri di loket. Ngomong-ngomong ini saya belinya tiket Lion ya ke Yogyakarta, tapi di reschedule sampai pesawatnya ganti jadi Batik Air. Nah, setelah kita cetak tiket, kita tinggal ke gate di mana pesawat kita menunggu kita. Ruang tunggunya gate berapa? Bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi kayaknya selama pandemi dibatasi hanya yang ke kanan. Nah, nanti setelah kita naik tangga yang kita lihat di depan itu, nanti kita akan ketemu scanning yang kedua. Siap-siap ikat pinggang, semua peralatan elektronik dimasukkan ke dalam tas. Jam tangan, cincin, sepatu yang ada besinya siap-siap untuk dicopot. Jangan mepet-mepet ya teman-teman ya, kalau nyopot di deket-deket mepet alat scanning itu pasti bikin kesel yang antri di belakang kita, bikin lama. Ya, lantai 2 Bandara Hang Nadiem Batam. Masih banyak toko-toko yang buka, tapi nanti kita lihat ada juga yang tutup. Kalau kelupaan belum beli minum, boleh beli minum di sini, boleh. Masih banyak toko nanti sampai dalam. Kalau mau beli oleh-oleh silakan, tapi tentu saya sarankan tidak ya kalau di dalam ya. Oke, ini adalah scanning yang kedua. Habis pakai ikat pinggang, langsung OTW ke gate ruang tunggu kita. Ini yang masih tutup nggak tahu juga nih ya, apa memang tutup karena pandemi atau memang karena masih pagi, karena saya kesininya jam 6 pagi. Di kanan kita ada tangga, itu biasanya untuk teman-teman yang baru aja landing di Hang Nadiem Batam, lewat tangga tersebut ke lantai 1 ke pintu keluar terminal kedatangan. Nah, kita lanjut ke gate yang dituju. Dia kayaknya masih pagi sih ini sih.
Dan tetap yang paling pagi buka itu di kiri kita ada kedai kopi Starbucks, favorit kita semua. Karena yang lain nggak tahu, kadang harganya sama tapi di kedai yang lain kita disuguhi kopi sasetan ya, tanpa susu bahkan. Ya, sudah dekat ke gate tujuan kita. Jadi teman-teman juga bisa sambil melihat ya deretan ruang tunggu di Bandara Hang Nadiem Batam, termasuk bandara yang sempit ya menurut saya, karena penerbangannya cukup banyak. Ternyata sampai di ruang tunggu sudah dipanggil boarding penumpang-penumpang pesawat yang saya tunggangin. Ya, kita sambil nunggu disobek tiketnya, kita tunggu sambil duduk kali ya, biar nggak capek-capek amat. Oke, udah disobek tiketnya. Matahari sunrise. Kurang lebih masih jam setengah 7 pagi ini. Udah kelihatan pesawatnya, pesawat Batik Air. Tapi nggak tahu ya, karena kadang di Hang Nadiem itu karena pesawatnya banyak, kita setelah sobek tiket menuju pesawatnya harus naik bis ya, bis kecil dulu. Karena kadang pesawatnya parkir di ujung. Kalau lagi hoki pesawatnya parkir di tengah-tengah. Jadi nggak perlu naik bis, bahkan nggak perlu ke bawah aspal. Langsung disambungin pakai garbarata. Dari gedung langsung masuk ke pintu pesawat. Nah, kalau kita lihat ya saya langsung masuk garbarata ya, itu pesawat Batik Air yang akan kita tunggangi. Tidak perlu turun ke aspal, tidak perlu naik bis. Kalau turun nggak apa-apa juga sih, masih pagi juga. Paling nggak enak kalau siang bolong harus jalan kaki. Panas cuy. Oke, masuk garbarata dan antri masuk pesawat. Udah di dalam pesawat, ini dia. Ini dia interior Batik Air. Ya, sebulan sekali pasti ngeliat beginian. Oke, selama penerbangan alat elektronik dan dimatikan, kita mendarat di Yogyakarta, disambut oleh cuaca yang mendung banget ya. Dan ini adalah Yogyakarta International Airport yang terletak di Kulon Progo. Jauh lebih luas karena bangunannya juga baru, jauh lebih bagus dibandingkan yang Adi Sucipto. Cuman jauh dari kota ya. Ini dia ruang kedatangannya, luas ya. Malesnya kalau bandara luas kayak gini, turun dari pesawat nggak tahu nih langkah berapa ratus meter sampai harus keluar. Kalau kita mendarat di Hang Nadiem Batam itu dekat. Kalau di Yogyakarta International Airport cukup jauh. Dan ini kita lihat adalah pengambilan bagasinya. Kalau kita lihat dari tiang-tiangnya banyak sekali ornamen-ornamen yang apa ya, unik ya, khas Jawa. Ornamen batik-batik masih jauh. Ini ada teman-teman yang lagi nungguin bagasi. Nah, ini dia, kita cari pintu keluarnya. Nah, ini dia pintu keluarnya. Tenang teman-teman, nggak usah takut.
Bingung naik kendaraan apa karena akan banyak sekali yang nawarin. Kalau teman-teman lebih dari satu orang, saya sarankan naik Grab, Gojek, Gokar ya. Ada juga taksi-taksi yang lain, tapi kalau sendirian saya sarankan pakai Damri. Harganya jauh 10% lebih murah naik travel Damri ke arah kota Yogyakarta. Saya pernah ditawarin kalau naik Gokar atau Grabcar itu dari YIA ke kota Yogyakarta itu Rp200.000 paling murah ya. Taksi saya nggak berani nanya, palingan segitu juga. Tapi kalau Damri cukup Rp25.000. Nah, saya nggak langsung naik Damri karena ngomong-ngomong ternyata dompet saya uangnya tinggal 14.000, jadi kita cari ATM dulu. Kedatangannya ada di lantai 1, kalau drop off keberangkatan itu ada di lantai 3. Lantai 2 kayaknya sih mau dibikin pusat perbelanjaan, cuman kayaknya belum dilaksanakan menyangkut pandemi ya, karena ini juga bandara masih baru. Kita naik dulu ke lantai 3. Nah, di lantai 3 itu nanti kita lihat kalau nanti kita akan berangkat dari Yogyakarta. Nah, itu lantai 1 yang tadi kita turun ya, mau naik taksi. Ada kolamnya. Mungkin belum diisi ikan, masih air semua. Oke, sampai di lantai 3. Arsiteknya nggak membosankan ya, cakep ya. Ini adalah mobil-mobil yang ngedrop off penumpang. Dan ngomong-ngomong, saya cari ATM ternyata di sini juga nggak ada. ATM ternyata kita harus masuk lagi. Dan ngomong-ngomong, kalau kita lihat selain cuaca mendung, kita sebenarnya bisa ngelihat yaitu perbukitan dan gunung-gunung di wilayah Kulon Progo. Nggak tahu itu ya bukit atau gunung apa, sih juga nggak hafal. Nah, saya balik lagi ke tempat lantai 1 tadi, dan kalau teman-teman lihat ada travel pintunya kebuka, itu adalah Damri. Teman-teman tinggal nyebrang aja. Oke, sharing perjalanan sebulan sekali sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, jangan lupa subscribe, like video ini. Terima kasih.